Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Sobat IDAI Bangka Belitung, para orang tua, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kembali lagi bersama kita dalam rangkaian kolaborasi IG Live IDAI Bangka Belitung yang bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Bangka Belitung dalam rangka Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini sesi 2 dengan topik yang dibahas sesi ini yaitu anak kecanduan gadget, kenali tanda dan cara mengatasinya. Baik, Bapak Ibu Sobat IDAI, saat ini memang dengan mengikuti era digital, kemajuan teknologi yang begitu maju ya, jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget dan itu sebagai orang tua kita memang harus bijak-bijak dalam memperhatikan anak kita dalam penggunaan gadget ya. Karena di sini kita bukan memusuhi gadget, tapi kita secara bijaksana dalam menggunakan gadget karena efek sampingnya banyak sekali ya, supaya anak kita tidak kecanduan. Baik. Kita langsung saja dengan narasumber kita saat ini adalah Dr. Dwi Gustiarini, spesialis anak. Selamat sore, dokter. Sore, Dokter Bob. Ya, beliau adalah anggota IDAI Bangka Belitung dan bekerja di Rumah Sakit di RSUD Abu Hanifah Bangka Tengah. Baik, Dok. Ini topik kita hari ini adalah anak kecanduan gadget nih, Dok. Ya. Eh, Kira-kira apa nih, Dok? Opening statement nih buat para orang tua, Bapak Ibu nih, supaya orang tua mengerti nih. Silakan, dokter. Oke, terima kasih Dokter Bob, juga Dokter Novi beserta tim ya, atas kesempatannya pada hari ini. Izinkan saya nyapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam Ayah warahmatullahi. Bunda atau calon Ayah Bunda Sobat Idai. Mudah-mudahan hari ini dalam kondisi sehat ya, dan masih semangat ya puasa hari keempatnya ya. Walaupun ini jam 3, jam-jam kritisnya ya. Oke. Nah, dalam sesi kedua IG Live ini kita akan berbincang mengenai kecanduan gadget pada anak, ya, cara mengenali dan cara mengatasinya. Mungkin saat ini kemajuan teknologi yang sedemikian pesatnya itu telah membawa kita ke dalam, mau nggak mau ini membawa kita ke dalam era digitalisasi, di mana hampir semua lini kehidupan itu menggunakan teknologi digital, ya, yang menggunakan internet ataupun gawai atau kita bisa sering sebutnya gadget ya, mulai dari ekonomi, kesehatan sampai pendidikan ya. Jadi kita bisa lihat anak-anak kita itu sudah mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah ataupun mengerjakan ujiannya di sekolah itu menggunakan internet atau gadget ini ya. Namun bila gadget ini digunakan secara berlebihan, maka tidak bisa dipungkiri bahwa gadget ini pun bisa memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, dari data-data yang ada, yaitu salah satunya dari Kominfo dan Common Sense Media, itu mengatakan bahwa anak di Indonesia itu lebih dari 20%-nya udah kecanduan gadget. Dan dengan aktivitas tertinggi dan tersering selama menggunakan gadget atau internet ini adalah bahwa anak-anak tersebut itu tuh lebih sering mengakses media sosial, ya media sosial dan juga bermain game. Jadi dua aktivitas tertinggi ini yang media sosial dan bermain game. Nah, WHO sendiri itu pada tahun 2018 karena banyaknya kasus itu sudah memasukkan terutama kecanduan game ini ke dalam ICD 11 ya sebagai gangguan kesehatan jiwa atau gaming disorder. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua perlu tahu nih dampak yang tidak baik ya dari gadget yang sudah luas dipakai di semua lini kehidupan kita ini ya, terutama terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak kita gitu. Mungkin itu ya, Dokter Bob, pengantarnya. Iya, dok. Siap, dok. Memang agak ngeri, dok, ya, kalau kita dengar gangguan jiwa. Wih, orang tua nih pada takut nih. Iya. Kok dari Mm-mm. HP yang harusnya bisa memberikan tambah pengetahuan, malah ternyata tuh ada kasus yang sampai
bikin gangguan jiwa dok ya. Waduh, Iya. ya tuh. Baik, Sobat IDAI juga dan para orang tua harus paham betul nih, bagaimana Hmm. caranya kita untuk menjaga supaya anak kita tidak kecanduan. Nah, Hmm. dok, ini biar kita, ini belum ada penanya nih sampai sekarang nih. Mungkin saya duluan yang nanya nih dok. Ya. Kira-kira apa sih dok tanda-tandanya anak-anak itu, kalau misalnya anak kita tuh kelihatan kayak kecanduan gadget itu, tandanya seperti apa tuh dok? Ya, jadi Apa tuh? terima kasih, Dokter. Untuk tanda-tanda kecanduan gadget sendiri pada anak-anak tuh seharusnya orang tua ya harus tahu, harus bisa mengenali ya. Jadi ada yang pertama itu anak itu tidak bisa mengontrol penggunaan gadget. Jadi dalam arti waktu anak bermain gadget itu semakin hari semakin bertambah lama. Jadi misalnya hari ini 1 jam, besok-besok dia sudah sampai 4 sampai 5 jam dia main gadgetnya. Jadi mayoritas waktunya itu hanya ada di depan layar ya. Jadi anaknya jadi lupa makan, lupa mandi, tidurnya larut malam dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, anak kehilangan minat terhadap hal-hal lain. Jadi anak yang awalnya dia hobinya berenang atau hobinya main bola, jadi dia nggak hobi lagi. Jadi dia hanya fokus kepada gadgetnya. Kemudian yang ketiga itu pemikiran anaknya itu hanya pada seputar konten atau game dari gadgetnya. Jadi yang konten-konten yang sering dia tonton atau game-game yang sering dia mainkan. Jadi sehari-hari dia hanya membicarakan hal-hal yang itu-itu aja ya. Kemudian tanda lagi itu yang keempat, anaknya jadi tidak mau bergaul dengan sekitarnya. Jadi dia lebih sering mengisolasi dirinya. Dia diajak kemana-mana, yuk kita main. Dia nggak mau. Jadi dia sering ada di depan gadgetnya dan ini bisa membuat kemampuan sosial anaknya jadi berkurang atau bahkan dia tidak ada sama sekali ya. Kemudian ada lagi kalau anak-anak kalau nggak ada gadget di dekat dia atau diambil gadgetnya dia jadi agresif, anak tersebut jadi mudah marah atau mudah cemas. Nah, kemudian ada yang namanya withdrawal symptom ya, di mana ini yang kecanduan yang sudah mulai tingkat tinggi nih. Jadi anaknya waktu diambil gadgetnya dia sangat agresif, kemudian dia sulit tidur, sulit konsentrasi. Bahkan ada anak yang bisa dia menyakiti diri sendiri atau orang lain yang di sekitarnya. Jadi sering kan kita dengar kalau anak-anak itu dia ada yang sampai mukul mamanya atau mukul yang ada di adiknya atau di sekitar dia gitu. Nah, itu mungkin tanda-tanda dari kecanduan gadget pada anak ya, Pak Bu. Aduh. Ya, ya, terima kasih Dokter Dwi. Wah, ngeri ya. Jadi ternyata bukan hanya perilaku, eh, terus emosi, dan juga Mm-mm. dari sisi kesehatan juga itu mengganggu, dok ya. Mm-mm. Jadi yang paling ditakutkan justru yang seperti withdrawal symptom tadi ya, anaknya jadi emosional, marah-marah, suka Mm-mm. mukul-mukul, nah itu yang Mm. bahaya. Makanya Bapak Ibu, Sobat IDAI, ternyata efek samping dari penggunaan gadget yang berlebihan, kecanduan itu berbahaya, terkhusus untuk perkembangan anak ya. Jadi kita harus betul-betul bijak dalam apa ya, dalam memberitahu anak, dan kita nggak boleh bosan-bosannya ingetin anak kita untuk mengatur penggunaan gadget itu supaya jangan uh, kecanduan ya. Baik, ini mungkin saya cek dulu pertanyaannya. Untuk saat ini belum ada kayaknya nih. Oh, sudah ada nih. Pertanyaan, Dok, ada pertanyaan dari Ibu Robiati dari Belinyu nih, Dok. Bagaimana cara menghilangkan kecanduan HP? Bagaimana cara menghilangkan kecanduan melihat HP pada anak-anak? Oh, kecanduan melihat HP pada anak-anak. Mungkin kecanduan gadget ini, Om. Gadget ya. Ya, Dok. Baik. Silakan, Dokter. Oke, makasih Bu Robiati pertanyaannya. Jadi, gimana ya cara supaya anak kita tidak kecanduan gadget ya itu ya pertanyaannya ya. Jadi yang paling penting itu adalah mencegah anak kita supaya tidak kecanduan gadget. Gimana caranya? Jadi kita bisa, yang pertama kita membuat dulu nih pemahaman atau literasi kepada anak kita tentang gadget ini. Kemudian secara bersama-sama ya setelah kita bicara dengan anak kita, kita memberikan aturan nih, aturan atau rules kita di dalam rumah itu misalnya. Jadi ada aturan bahwa
dia bisa menggunakan gadget tapi ada jadwal ya, jadwalnya misalnya, dan disesuaikan dengan durasi sesuai dengan penggunaan gadget tersebut sesuai dengan umur anaknya. Kemarin kan mungkin sudah dibahas ya durasi penggunaan gadget sesuai dengan umur anak, di mana anak kurang dari 2 tahun itu disarankan untuk tidak menggunakan gadget sama sekali atau ya, kemudian anak 2 sampai 6 tahun itu hanya tidak boleh lebih dari setengah jam, kemudian anak umur 6 sampai 12 tahun itu tidak boleh dari 1,5 jam, dan 12 sampai 18 tahun itu tidak boleh lebih dari 2 jam per harinya. Nah, itu yang kita harus tanamkan kepada anak-anak. Jadi kita punya rule nih, kamu boleh pakai gadget tapi ada jadwal, ada waktunya kamu menggunakan gadget. Nah, kemudian ada juga kita bisa membuat aturan juga di rumah. Jadi ada yang namanya zona bebas gadget nah di rumah. Jadi kadang-kadang kan kita bisa lihat ya Dokter Bob, ada anak kita makan nih satu meja, tapi semua keluarga itu punya gadget masing-masing sambil nonton nih makannya ya, Iya, makan iya. sambil nonton. Nah, itu kita bisa buat aturan sama-sama nih. Jadi waktu makan, waktu ada di ruang makan tidak ada gadget sama sekali. Waktu akan tidur itu tidak ada gadget sama sekali. Nah, mungkin itu yang bisa kita bicarakan dengan anak-anak kita ya. Kalau untuk yang bisa dibicarakan pula yang untuk masih kecil kan bisa kita terapkan ini dari awal ya. Nah, eh, kemudian orang tua ya, kita harus update teknologi. Jadi kita jangan lupa kita sudah membuat aturan, tetapi pada saat anak menggunakan gadget, kita tetap harus mendampingi anak tersebut atau mengawasi anak tersebut ke dalam saat dia bermain gadget. Makanya kita juga harus tahu tentang teknologi apa-apa sih yang sedang dibuka anak tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengalihkan perhatian anak terhadap gadget, jadi melakukan kegiatan-kegiatan bersama lain untuk mengalihkan perhatian yang anak-anak tersebut terhadap gadgetnya. Kemudian yang paling penting itu yang harus kita lakukan itu adalah konsisten dan dukungan dari semua anggota keluarga yang ada di rumah gitu. Jadi bukan cuman ayah bundanya ya. Jadi semuanya harus ikut semua aturan itu. Bukan cuman ayah bunda atau anak. Jadi kadang-kadang kan ada nenek, mungkin ada paman, bibi, mungkin ayah bundanya nggak ngasih nih gadget ini kalau bukan jadwalnya, bukan waktunya ya, bukan tempatnya. Tapi kadang-kadang anak tersebut bisa minta nih sama neneknya saking sayang sama anaknya dikasih ya. Nah, itu juga harus dikasih pemahaman kepada anggota keluarga yang lain. Jadi tidak semua anggota keluarga itu harus apa namanya? eh, itu apa ngikutin nih semua aturan yang sudah kita buat bersama dengan anaknya ya gitu. Itu ya mungkin untuk pencegahan ya, Dokter Ya, Bob, ya pertanyaannya itu. ya. Bagaimana mengatasi ya Oh, kecanduan pada HP ya? oke. Oke. Kalau untuk mengatasi itu tadi pencegahan. Nah, kalau untuk mengatasi, saya pernah baca itu ada yang namanya detox gadget. Jadi kalau itu untuk anak-anak yang sudah benar-benar kecanduan gadget. Ya, kalau misalnya kita dia sudah biasa nih main gadget 6 jam sehari ya, atau dari pagi sampai sore gitu ya. Ya, itu bisa kita lakukan secara bertahap yang tadi. Jadi anak-anak dialihkan perhatiannya, kita ajak untuk melakukan kegiatan di luar, main misalnya main sama-sama, kemudian apa ya, berenang sama orang tua, main main olahraga ya kayak main badminton, atau kalau untuk anak yang cewek mungkin orang tuanya bisa main congklak. Itu kan zaman dahulu itu ada Dulu ya. permainan-permainan yang bisa motorik ya. Iya. Kemudian itu kita lakukan secara konsisten sehingga diharapkan durasi yang nantinya dia main gadgetnya hari ini 6 jam itu jadi 2 jam, jadi 1 jam, dan diharapkan dia bisa lepas dari gadgetnya gitu. Ya, terus kita juga tadi sadar harus anak itu adalah peniru yang paling ulung, di mana dia akan meniru dengan cepat orang tua atau ada yang ada di sekitar dia. Jadi misalnya dia dilarang untuk menggunakan gadget, tapi orang tuanya, eh, Tuanya. keluarganya, om, tantenya, nenek, kakeknya main di depan anak tersebut, pasti anak tersebut akan protes ya. Jadi dia nggak terima nih kalau dia nggak dikasih, sedangkan yang lain eh, boleh bermain gadget gitu. Nah, kalau untuk yang kecanduannya yang sudah tingkat berat, yang tadi sudah bisa, yang sampai
melukai diri sendiri atau bahkan melukai orang lain, itu orang tua juga bisa untuk minta bantuan profesional lainnya kayak psikiater, psikolog atau dokter gitu. Mungkin itu ya dokter Bok Baik, untuk benar. Jelas sekali ya, Bapak Ibu, Mama SD, Sobat IDAI memang eh, mengatasinya itu adalah mulai dari orang tuanya itu sendiri. Mm-mm. Benar kata Dokter Dwi, kita harus konsisten dan lagi kita sebagai orang tua tuh harus sabar. Karena siapa lagi kalau bukan kita orang tuanya yang sabar untuk anak kita sendiri, nggak mungkin kita ada orang lain yang lebih sabar. Dengan Iya. gitu, kita harus mulai. Tapi kita seperti yang Dokter Dwi bilang, selain kita mengurangi atau mungkin nantinya harapannya kita stop, kita juga harus mengalihkan ke kegiatan yang lain ya dok ya. Supaya Mm-mm. anaknya diem, jadi nanti HP-nya diambil terus anaknya diem terus dia main apa gitu. Kita bikin permainan sesuai dengan usianya dia supaya dia Ya. alihkan dari HP ke permainan yang lain, dok ya. Mm-mm. Oke, dok. Wah, kelihatannya sudah nambah pertanyaan lagi nih, dok. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua nih, dok. Dari Yuni Ariska Dewika. Izin bertanya, dok, kalau untuk efek sampingnya anak usia 2,5 tahun yang kecanduan gadget, apa ya, dok? Tanda gejalanya gimana? Ya mungkin Silakan, dok. terima kasih Mbak Yuni Ariska ya, Yuni Bunda Ariska. Yuni Ariska. Ya untuk anak umur 2,5 tahun yang sudah kecanduan gadget, yang Bunda lihat dulu anaknya benar sudah kecanduan gadget apa belum, kan gitu ya. Nah, eh, tandanya yaitu tadi dia yang tadi dia maunya main gadget terus dari pagi sampai sore. Kemudian kalau misalnya gadgetnya diambil, anaknya eh, apa namanya? Mudah marah, mudah agresif, dia nggak bisa ditenangkan gitu ya. Eh, jadi hampir sama sih dengan yang tanda-tanda yang sudah tadi saya jelasin ya. Jadi dia apa namanya? Dia nggak apa namanya? Dia hanya hanya tenang kalau dikasih gadget gitu ya. Kemudian dia tidak ada teman sebaya dia lebih tertarik dengan gadgetnya daripada bermain dengan teman sebaya dia itu. Ya mungkin itu ya tanda-tanda kecanduan gadget ya, terutama pada anak umur usia 2,5 tahun dan kita tahu anak umur 2,5 tahun itu harusnya sedang aktif-aktifnya ya Dokter Bob ya. Ya, Jadi betul. dia bisa kemana-mana, lari kemana-mana dan ya pasti kita tahu ini mungkin kita juga harus sadar nih pola pengasuhan dari orang tua ya. Kadang-kadang kita memberikan gadget itu sebagai apa ya penenang untuk anak ya kan, biar anaknya tenang nggak lari kemana-mana ya udah deh. Nah kasihlah biar dia tenang gitu. Jadi seolah-olah sebagai pengasuh digitalnya si anak ini gitu. Jadi mungkin kita juga harus merubah mindset seperti itu gitu. Jangan menenangkan anak dengan memberikan gadget. Mungkin solusinya anak akan tenang sementara, tapi kita nggak tahu efek dampak ke depannya bagaimana. Gitu. Itu ya, Dokter Bob. Baik. Iya, dok. Memang sepertinya ini 2,5 tahun yang dimaksud ini mungkin jangan-jangan sudah ada speech delay ya dok ya, kan Iya, usia ini kan bisa dia jadi. baru baru bisa belajar ngomong ya. Mm, Mungkin, mm, mm, mm. mungkin selama ini pola asuh digital yang diberikan, mungkin babysitternya sebelum 2 tahun pas usia perkembangan mungkin dikasih secara digital ya, makanya dia sampai Ya, benar. kecanduan gitu ya. Kalau memang Mm, ada mm. tanda kecanduan, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, dok ya. Dari internship Tebu Ali nih, dok. Izin Mhm. bertanya, dok, kalau untuk video call, apakah termasuk dalam screen time pada anak? Terima kasih, dok. Silakan, Ya, dokter. jadi kita balik ke definisi screen time ya. Screen time itu adalah waktu yang digunakan saat seseorang menggunakan layar ya artinya apapun layarnya baik itu televisi kemudian laptop gadget ya tablet ya waktu yang digunakan seseorang untuk berada di depan layar apapun itu tujuannya gitu apa ini apakah termasuk Eh, Screen time ini termasuk video call apa bukan, dok? Gitu, dok? ya jadi kan kalau kita video call itu kita ada waktu ya untuk ada di
depan layar gitu. Itu juga termasuk screen time pada anak. Tetapi eh, tidak semua screen time itu kan tidak diperbolehkan juga ya Pak Bob ya. Asal kita merujuk pada rekomendasi yang ada sesuai Ya, dengan durasi dan waktu yang sesuai dengan umur anak tersebut ya, gitu. benar sekali dok. Itu Jadi video call itu kan berarti dia ada interaksi dua arah. interaksi dua Ya. arah Jadi dari anak itu bisa melihat iya lawan video callnya dan ya mengikuti dengan mungkin kalau dia belum bisa bicara dia bisa ngelihat gestur tubuhnya gitu dok ya. iya Itu ya kalau tidak terlalu lama mungkin bisa kali dok ya. Tapi kalau melewati dari ya itu mungkin bahaya dengan juga, Dok. durasi yang tidak diperbolehkan. Cuman kalau memang untuk IDAI sendiri itu untuk anak umur saya pernah baca itu anak umur 1 sampai 2 tahun ya. Itu eh, screen time tidak diperbolehkan sama sekali kecuali video call. Karena itu tadi benar kata Pak Dokter Bob, kalau video call itu memberikan kita melakukan interaksi dua arah, di mana pada saat usia segitu dari penelitian bahwa perkembangan otak anak atau pertumbuhan otak anak itu akan optimal kalau dilakukan secara dua arah ya. Jadi tidak dia tidak pasif menerima informasinya sehingga dia bisa mengembangkan apa bahasanya baik verbal maupun ekspresifnya ya. Itu mungkin ya, Dokter Bu. Benar, benar dok. Mungkin perlu dijelaskan juga dok, sebenarnya kan gadget atau screen time ini tidak selalu efek negatif dok ya. Iya. Mungkin Sobat IDAI dan para bapak ibu dan pengen dengar nih dok, kira-kira dari gadget ini ada dampak positifnya itu seperti apa sih dok gitu. Yang penting Iya. kan kita bisa ikutin rekomendasi dan kita bisa pilih-pilih konten-konten yang untuk edukasi gitu dok ya. Boleh dok, Iya. silakan dokter. Mungkin Jadi biar lebih jelas. jadi selain dia punya dampak negatif ya screen time, gadget atau internet itu juga punya dampak positif kan untuk anak-anak kita. Asal kita lihat kita berpegang pada poin-poin seperti yang pertama kalau kita lihat dari konteksnya apa? Konteks ya. Konteksnya apakah dia menggunakan gadget atau internet ini untuk sekedar hiburan atau untuk edukasi gitu. Kalau untuk edukasi ya pasti sangat berguna untuk mengembangkan daya kreativitas atau daya imajinasi anaknya gitu. Kemudian yang kedua yang harus kita lihat gadget juga bisa berdampak baik asal sesuai dengan usia anaknya. Yang artinya usia anaknya sesuai dengan itu berkaitan dengan durasi dia menggunakan gadget tersebut gitu. Ya, sesuai dengan durasi yang tadi sudah kita bicarakan. Kemudian yang tiga kontennya. Nah, kalau di kita menggunakan gadget sesuai dengan konten yang sesuai dengan usia anak tersebut, ya, konten-konten atau program-program yang dapat meningkatkan daya kreativitas anak, daya imajinasi anak, ya, itu bisa memberikan dampak positif pada uh, gadget itu juga bisa memberikan dampak positif. Jadi tiga, kon- sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan usia anaknya, dan sesuai dengan kontennya. Ya, Oke. iya. Ya, jelas sekali dok. Terima kasih dokter Dwi. Mungkin para sobat IDAI harus paham bagaimana cara kita dengan bijak untuk menggunakan gadget ya, memberikan waktu untuk paparan screen time pada anak. Baik, dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Dari Robiati dok, pertanyaan keempat, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan anak makan sambil main HP dok? Baik, silakan dokter Dwi. Sering. Nah, iya, tadi ya, yang kita bilang tadi, Dok ya, makan tapi masing-masing itu nonton atau main HP sambil makan ya. Nah, itu yang tadi kita buat aturan nih, kita eh, kasih pemahaman kepada anak, buat aturan pada anak. Kamu boleh asal kita ada aturannya. Aturannya yang tadi punya jadwal, punya waktu, ada zona bebas HP tadi gitu salah satunya. Jadi nggak boleh main HP siapapun itu mau bapaknya, mau ibunya, mau neneknya, mau omnya, mau tantenya, selama ada di ruang makan itu tidak boleh ada HP. Mungkin itu ya salah satu yang cara untuk apa biar anak tidak main HP sambil makan ya.
gitu. Mungkin itu Iya, ya, Dokter Bob. iya. Memang kendala dari orang tua ini kebanyakan gini dok, anak saya kalau nggak dikasih HP nggak mau makan nih dok katanya. Nah itu kan karena Hmm, kebiasaan itu dok ya. kebiasaan dan semuanya harus sama-sama mengubah kebiasaan tersebut gitu. Iya, Nggak memang bisa itu nggak kebiasaan bisa ya. hanya satu orang ya, gitu. Betul. Memang Benar. awalnya berat, tapi semuanya kan butuh proses ya, Dokter. Iya, Kalau betul. nggak dimulai dari sekarang ya kapan lagi mau mulai gitu kan? Ya, Hmm. benar sekali dok. Jadi pada anak itu kita harus ajarkan gimana kalau memang saat makan itu tidak boleh sambil megang HP ya, Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Yenanggra. Kapan sebaiknya anak diberi gadget dan berapa waktu lamanya? Wah ini rekomendasi lagi nih dok untuk pemberian gadget dan screen time dok. Silakan dokter Dwi. Ya, tadi Dokter Bob ya sesuai rekomendasi IDAI yang diambil dari WHO dan AAP itu kalau anak itu pada usia kurang dari 1 tahun itu tidak boleh ada screen time atau gadget sama sekali atau no screen time at all ya. Kemudian pada anak usia 1 sampai 2 tahun itu hanya boleh screen time-nya itu video call atau video chat dengan dasar dia bisa interaksi dua arah ya. Kemudian usia 2 sampai 6 tahun itu hanya boleh menggunakan gadget itu kurang lebih 1,5 jam per hari ya. 6 sampai 12 tahun tidak boleh lebih dari 1,5 jam sehari, dan usia 12 sampai 18 tahun itu tidak boleh lebih dari 2 jam sehari, dengan catatan kita sebagai orang tua tetap harus mengawasi anak kita saat dia menggunakan gadgetnya. Jadi Ya, konteksnya apa, usia anaknya berapa, kontennya apa, atau gamenya apa yang dimainkan gitu. Kita harus awasi itu. Gitu. baik. Terima kasih dokter Dwi. Hmm. Gak apa-apa dok, diulang-ulang biar makin jelas sobat ide ini. Nah ini ada pertanyaan bagus berikutnya nih dok. Dari Aldo Valentino Thomas dok. Izin bertanya terkait penggunaan gadget dikaitkan peningkatan resiko ADHD. Bagaimana menyikapinya? Mengingat konten cepat terkait terganggunya mempertahankan konsentrasi. Terima kasih dokter. Silakan dokter Dwi. Ini terkait ADHD nih dok. Ya, jadi memang salah satu dampak yang bisa kita lihat ya banyak sekarang anak-anak kita yang dia nggak ada interaksi sosial, kemudian ada gangguan konsentrasi, gangguan gangguan pemusatan perhatian itu karena salah satunya adalah screen time ya. Jadi karena pada saat screen time itu pada saat anak melakukan screen time itu kita saya pernah baca itu kalau gambar yang eh, kan pada saat screen time itu gambarnya cepat ya. Jadi anak nggak mau harus mau nggak mau dia mengikuti mengikuti gambar tersebut ya. Nah, itu akan meningkatkan aktivitas gelombang elektromagnetik atau aktivitas dopaminergik di otak anak tersebut. Jadi itu yang menyebabkan anak jadinya dia sering ada gangguan konsentrasi atau gangguan pemusatan perhatian dari akibat dari screen time yang terlalu lama ini gitu ya. Nah, untuk cara menyikapinya ya tadi itu kita harus melepaskan pelan-pelan anak tersebut dari ketergantungan dia terhadap gadget itu tadi ya Pak namanya ya itu tadi detoksikasi gadget ya. Mungkin kita nggak bisa langsung ambil ya pasti anaknya akan tantrum gitu ya. Jadi pelan-pelan kita kurangi sedikit demi sedikit durasi dia atau screen time-nya dia menggunakan internet atau gadget itu tadi. Baik, dok. Ya, jelas sih. Memang dari penelitian pun gangguan fokus itu sangat bisa terjadi dengan anak-anak dengan pemakaian gadget yang terlalu Ya. lama, dok ya. Hmm. Jadi memang karena kalau misalnya kita ikutin session sebelumnya itu ada gangguan dari penerimaan karena cahaya yang berpendarnya terlalu tinggi, dok ya, dari Hmm. gadget ya. Jadi sehingga kalau nantinya dipanggil itu terkait visual dan pendengaran juga dok. Jadi Hmm. di saat dia dipanggil ataupun ada ayah ibunya manggil gitu dia lihat
cahayanya kurang, anak-anak itu lebih tidak respon ya dok ya. Iya, Justru dengan kalau dia dengar suara HP atau TV sedikit saja, itu langsung dia akan mencari HP dan TV-nya cepat itu. Nah, respon. itu yang seringnya. Tapi Mm-mm. memang betul kata dokter Dwi harus dikurangin pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu kalau anak sudah ADHD ya sebaiknya memang tidak lagi diberikan gadget, cuman memang Mm. perlahan. Hati-hati ada efek dari eh, Gitu. tantrum dan segala macam dari begitu kita tiba-tiba melepas gadgetnya ya. Baik, Dok. Berikutnya adalah pertanyaan lagi nih, Dok. Ini dokter dari BKB Posi Melantical M. Jamik ya. Dokter, kenapa gadget bagi anak lebih menarik daripada mainan? Wah, gitu. Silakan, Dokter Dwi. Ya, Gadget lebih menarik, Dok, dari mainan. ya, karena pada waktu gadget itu semuanya ada kan, mulai dari cahayanya, mulai dari suaranya, ya kan, kemudian eh apa visual ya, visualnya dia melihat gambar-gambar yang bergerak ya. Kalau mainan kan hanya pada satu fokus gitu, tidak kadang-kadang pun tidak ada suara, tidak ada gambar yang berubah-berubah gitu. Nah, jadi pada anak-anak itu lebih tertarik untuk menggunakan untuk melihat gadget daripada mainan gitu. Baik, Dok. Jadi dari gadget dia bisa melihat semua ya, dari indera pendengaran dia, dari indera penglihatan dia gitu. Iya. Baik, Dok. Mungkin karena gadget itu juga cahayanya kan lebih terang, Dok Mm-mm, ya. mm. Itu bikin menarik anak-anak, Dok ya. Itu Iya. kenapa gadget kadang-kadang lebih mengambil perhatian anak-anak dibanding mainan-mainan yang tidak memancarkan cahaya kali, Dok ya. Baik, Dok. Ini memang pentingnya kita jaga ya, Bapak Ibu, Sobat TDAI. Ada screen time tuh yang jelas memang pemakaian screen time atau gadget itu orang tua harus mendampingi ya dok ya. Jangan Ya, juga dibiarkan anaknya didampingi. asik sendiri ya. Dengan kita mendampingi itu kita juga bisa ngelihat nih apa sih yang dibuka anak kita. Apakah konten-kontennya boleh untuk anak-anak gitu ya. Dan kita jadi tahu nih seberapa lama nih anak kita buka ini. Nah, memang terkait beberapa eh, keluhan atau diagnosa pasien diagnosa anak dari dokter yang sudah keterlanjur ya, seperti ADHD, mungkin speech delay, nah itu memang baiknya memang konsultasikan ke profesional dan memang harus segera dikurangi ya, karena kita kan mau mengejar fokus dari anaknya itu Mm. tersebut ya dok ya. Baik dok. Sepertinya pertanyaan sudah banyak nih dok. Kita mungkin Bapak Ibu sudah jelas ini dari dari IG sudah tidak ada pertanyaan. Baik, Dokter Dwi mungkin sudah hampir 1 jam ya dok ya. Mm. Mungkin Dokter B bisa kasih closing statement nih dok, biar buat Bapak Ibu dan Sobat TDAI supaya untuk kecanduan gadget, cara dan mengatasinya dok, sebelum kita tutup, silakan dokter. Jadi untuk closing space statement-nya ya, untuk pesan ke orang tua ya ini terutama. Jadi pemakaian teknologi digital itu memang bagus, tapi kalau pemakaiannya berlebihan dan tidak tepat ya, seperti contohnya tadi, untuk menenangkan anak, ya itu hanya solusi sementara. Namun kita nggak nyadarin itu bisa menimbulkan dampak yang tidak baik ya, terutama terhadap kesehatannya baik secara fisik, kognitif, ya fisik anaknya jadinya sedentary lifestyle, anaknya jadi obes ya. Kemudian kadang kalau lupa makan atau lupa ya anaknya jadi malah kurang gizi ya, sebaliknya. Kemudian dari sisi kognitifnya, jadi anaknya ada gangguan konsentrasi, emosional, anaknya lebih mudah marah, lebih mudah emosi dan sosial terutama. Jadi anaknya kemampuan dia untuk bersosialisasi itu nggak ada atau berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nah, kalau misalnya nggak bisa kita bayangin kalau misalnya ada gangguan-gangguan fisik, kognitif, emosional, sosial ini di anak kita ya pasti itu akan sangat-sangat mempengaruhi kualitas kehidupan anak kita di masa yang akan datang. Jadi untuk ayah bunda hati-hati untuk penggunaan gadget dan gunakan gadget secara bijak untuk pada anak, tapi bukan cuma anak saja, tapi ini juga jadi PR untuk kita semua. Gitu, ya. Baik, terima kasih Dokter Dwi. Memang kita harus jadi contoh ya, Sobat Ya. IDAI, Bapak Ibu. Jadi kita, mari kita buat generasi anak-anak kita menjadi generasi cerdas. Dimulai dari perubahan orang tuanya dulu. Hmm. Jangan lagi ada pola asuh digital, pola asuh Hmm. babysitternya jadi HP gitu, jangan. Ya. Mari kita buat anak kita
kembali seperti dulu untuk dia berinteraksi dengan lingkungan supaya dia bisa mendapat stimulasi yang baik sehingga dia tumbuh kembangnya optimal dan untuk menuju generasi emas ya, karena mereka adalah penerus bangsa kita. Baik, gitu ya. Eh, untuk yang belum sempat bertanya atau yang belum sempat terjawab atau belum puas, jangan jangan sedih dulu karena masih ada live season ketiga dan keempat yang akan nanti ditayangkan melalui IG Live berikutnya. Eh, Mungkin untuk yang season kedua kita akhiri dulu saat ini. Eh, Baik, tetap semangat untuk pada orang tua dan Sobat IDAI. Jangan lupa kasih stimulasi buat anak-anak kita, bimbing terus, dan jangan lupa kitalah yang harus memberikan yang paling sabar buat mereka. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya. Oke, terima Bye. kasih.